Halo Om Swastiastu, Om Awigenam Astu Namasidam. Kembali lagi di channel Bahagia Menjadi Hindu. Bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini saya akan mengajak teman-teman untuk membahas tentang Banten Peras ya. Haruskah pejati berisi Banten Peras? Untuk tahu jawabannya, yuk lihat di video ini. Saya akan bahas tuntas sesuai dengan tuntunan Lontariatnya Prakerti. Bersama saya tentunya Kadek Devi. Untuk itu jangan lupa untuk subscribe dulu ya channel saya Bahagia Menjadi Hindu. Thank you. Terima kasih. Jadi praktik pembuatan peras ini didasarkan pada Lontariatnya Prakerti. Adapun penjelasannya adalah tentang Banten dijelaskan sebagai berikut. Sahananing bebanten pinake ragante tui. Pinake warna rupaning ide petare, pinake ande buana. Ya, jadi pada intinya di Lontariatnya Prakerti dijelaskan tentang bagaimana kita dasarnya membuat Banten. Kemudian terjemahannya adalah setiap upakara Banten merupakan simbol dari diri kita dan perlambang kehadiran ide Sang Yang Widi dalam wujud buana agung atau alam semesta. Oke, kita lanjut ke tutorial ya. Pembuatan peras adalah pembuatan Banten yang sangat sederhana yang ada di dalam bagian pejati, di mana yang kita perlukan adalah janur, stapler atau semat, kemudian kita memerlukan pisau. Jadi kalau tidak ada pisau juga kita bisa menggunakan gunting. Kita mulai saja ya. Lihat di video kali ini bagaimana cara pembuatannya. Stay tune. Seperti di proses-proses tutorial sebelumnya, kita akan membuat tutorialnya secara bertahap. Untuk yang pertama atau langkah awalnya, kita akan membuat itu-itu sebagai alas peras. Jadi itu-itu ini memiliki 3 sudut yang melambangkan tentang trikone, yaitu utpeti, stiti, dan pralina, kehidupan, pemeliharaan, dan peleburan atau kematian. Jadi setiap Banten yang ada di Bali memiliki makna yang sudah tertuang dalam sastra Hindu yang patutnya kita pahami bersama-sama ya. Setelah kita membuat itu, selanjutnya kita akan membuat tuasan peras ya. Jadi peras cenik yang saya buat hari ini menggunakan tuasan 3 buah yang melambangkan kehadiran dari Trimurti, Brahma, Wisnu, dan Siwa. Jadi kurang lebih tuasannya seperti berikut. Oke, setelah kita selesai menuasnya, sekarang giliran kita untuk merakitnya.
Setelah kita sudah selesai merakit perasnya, dilanjutkan dengan membuat sebuah tangkih yang akan kita letakkan di atas perasnya. Nanti kita akan rakit bersama dengan itu. Jadi posisinya kurang lebih seperti itu. Jadi tangkihnya ini sendiri nanti kita akan pergunakan sebagai tempat untuk menaruh jaje uli abuk, bantal dan tape. Begitu pula dengan jaje dan buah. Oke, sudah jadi untuk tahap pertama. Kita lanjutkan ke tahap berikutnya. Yaitu pembuatan sampian peras. Jadi kalau saya di Tabanan menggunakan sampian siap, ya kalau secara umum menggunakan sampian bungkulan. Jadi buatnya seperti ini ya, caranya sangat simpel dan sederhana. Jadi sangat hemat sekali janur, tapi tidak mengurangi makna kita pada saat beriatnya. Sudah jadi, tinggal kita menjaritnya. Setelah kita sudah selesai menjaritnya, selanjutnya kita tiba pada proses morosin sampian ya. Jadi seperti biasa, kalau ada daun kayu, flower atau porosan yang sudah jadi boleh silakan digunakan. Kemudian kita isi bunga warna yang melambangkan dari Istadewata atau dewa yang ada di 5 penjuru mata angin, atau jika tidak ada bunga yang warna-warni, bunga seadanya pun tidak apa-apa, yang penting niat kita tulus untuk menghaturkan banten yang kita buat. Sudah selesai untuk sampiannya. Sekarang kita tiba ke proses berikutnya, yaitu proses metanding. Baiklah, untuk selanjutnya adalah siapkan alat dan bahan. Jajan, bantal, dan tape merupakan simbol dari hasil perbuatan kita. Jadi ada tumpeng, ada kunyit, ada benang, ada rasmen, bantal, tape, dan jaje uli abuk kita siapkan dulu. Jadi semua bahan yang sudah tersedia ini merupakan dari hasil perbuatan kita ya. Kemudian tumpeng kita memerlukan 2. Kenapa? Karena tumpeng itu melambangkan simbol dari lingga atau gunung. Jadi tumpengnya berwarna putih, ada 2, bagian kanan dan bagian kiri. Kemudian ada bantal tape, jaje uli abuk sebagai lambang dari hasil perbuatan kita ya. Ada rasmen merupakan lambang dari Triguna, Satwa, Merajas, dan Tamas, yaitu sikap kita, yaitu kebijaksanaan, semangat, dan rasa malas itu dipadukan jadi satu. Nanti ada ulamnya di sana.
Kemudian ada buah-buahan, simbol dari hasil perbuatan kita yang kita haturkan kepada Ide Sang Hyang Widi. Di mana rasmen sendiri diberi lauk saur, teri, kemudian sayuran berupa terong, kemangi, dan mentimun ya. Jadi saya di sini membuat yang kering ya. Kemudian jajegine merupakan simbol dari pengingat swagine atau pekerjaan kita. Sedangkan sampian peras melambangkan pengesahan dengan harapan sesuatu yang dikerjakan berhasil baik. Dalam artian segala sesuatu yang kita lakukan kembali ke hati. Demikianlah penjelasan tentang bantan peras yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah melihat sampai akhir. Dan saya tutup dengan para mesanti. Om Santi, Santi, Santi Om. Suksema.